Halo, selamat malam semuanya. Pak Ade, Pak Agus, Pak Hari, Pak Erwin, Fanan, Pak Sondang, Pak Wawan. Hari ini kita akan belajar REST API dari sisi klien ya, teman-teman. Jadi sudah ada server yang saya buat. Terima kasih sudah mensubscribe channel ini, teman-teman. Aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan tidak tertinggal materi terbaru, teman-teman. Sudah ada data di server ya. Jadi kalau misalnya kita checking sebentar. Nah, di sini saya sudah buatkan routing untuk province lalu untuk city, yang mana city dan province ini get, dan dua-duanya ya. Dua-duanya ini ada di server saya seperti itu. Nah, yang city sudah ada parameter ya. Jadi harus diisi province ID-nya, lalu harus diisi juga ID ya, integer seperti itu. Di sini saya buatkan simple, tidak menggunakan course karena saya pikir ini kan hanya latihan ya, tidak mengerjakan project. Kalau mengerjakan project aplikasi yang benar, maka nanti REST API-nya dari sisi server itu harus dijadikan course seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah saya close, lalu saya buat sebuah folder. Di sini ada REST_API, lalu di sini ada _client. Saya buat 3 buah file. Yang pertama adalah htaccess, lalu ada read, lalu ada show. Kita pahami dulu, file read.php ini merupakan file untuk membaca seluruh data provinsi. Nah, pas pada saat klik show, kita akan grab city-nya seperti itu. Jadi ada 2 buah file .php dan 1 file .htaccess. Oke, teman-teman, silahkan dibuat. Setelah itu di file htaccess-nya kita akan rewrite. Yang pertama sudah pasti ya, engine-nya akan kita rewrite dengan start ya, berarti harus on. Setelah itu saya punya read.php dan saya punya show.php. Nah, 2 file ini harus di-rewrite rule-nya. Harus di-rewrite rule-nya seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat rewrite rule ya. Rewrite rule saya perbesar agar di sana lebih jelas. Rewrite rule read akan kita assign ke read.php ya, nc,l. Lalu kita buat satu lagi, di sini ada show ya. Nah, show ini berbeda dengan read. Show ini ada kelanjutannya ya. Setelah show slash ini adalah angka ID ya. Kita izinkan 0 sampai 9. Setelah itu kita akan assign dia ke file yang bernama show.php dan akan mengirimkan sebuah parameter bebas. Sebenarnya nama filenya juga bebas ya. Hanya saja ini merupakan bentuk umum generate dari Laravel ya, show.php. Jadi bagi kalian yang nanti akan belajar Laravel, sudah tidak asing lagi dengan index, lalu ada show, ada destroy, ada edit, ada update, dan seterusnya. Sama dengan $1. Nah, ini akan di-assign terhadap 0 sampai 9. Setelah itu, saya belum mengajarkan kalian ya, sejak pertama kali saya mengajar kalian itu setup default ya untuk root.
Nah, rewrite ya. Kita akan rewrite rule di sini. Lalu kita setup yang pertama kali akan dibaca adalah read. Seperti itu. Sehingga ketika ini di-refresh, dia akan membaca read. Ini adalah file ya yang pertama kali dijalankan, titik. Kita refresh. Oke. Kita hapus. Setelah itu ini akan saya split menjadi 2 baris ya. Berarti ini saya pindahkan ke bawah. Saya geser dan saya akan mengetikkan file di read.php. Yang pertama kali kita harus pahami ketika kita bermain dengan API. Dulu API itu awal-awalnya adalah XML ya, hampir seluruh third party itu membuat XML. Lambat laun API itu bergeser karena XML itu dirasa lebih lambat untuk speednya, maka bergeser ke JSON. Nah, sekarang kita akan ya panggil URL routingnya JSON. Oke, di baris pertama kita akan buat di sini ya sebuah variabel baru ya, dolar, misalnya kita kasih nama provinces. Nah, provinces ini akan mengambil sebuah routing di mana routing tersebut adalah server milik saya. http://areafebian.com/api/service ya /province. Kalau untuk project yang benar-benar project yang ada value, yang ada uang di sana, maka saya akan bangunkan course, saya akan bangunkan security untuk API-nya. Nah, karena ini hanya belajar, saya ajarkan kalian konsepnya, saya ajarkan kalian agar terbuka. Oh, ternyata mengambil data itu seperti ini loh, seperti itu. Nah, di sini ya saya kasih variabel data atau misalnya value bebas data. Di sini ada JSON encode, JSON decode ya. Kita decode dari si provinces ya. Kita akan ambil variabel provinces dari URL-nya yang sudah saya buatkan, lalu didecode agar bisa mengimplementasikan nanti ke dalam for each, seperti itu. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita akan buat sebuah CDN untuk di sini saya gunakan Bootstrap. Saya belum butuh JavaScript. Nah, di sini kita buat dulu kontainer. Margin top untuk mediumnya 5, margin top untuk smartphone-nya 3, margin top untuk mediumnya 5, margin bottom ya untuk mediumnya 5, dan margin bottom ya untuk smartphone-nya adalah 3. Lalu kita setup sebuah baris ya, dan kita setup sebuah kolom di mana nanti kolom untuk LG ya atau MD ke atas ya, MD ke atas itu kita setup misalnya 5 seperti itu. Lalu untuk kolom smartphone-nya kita setup 12 agar dia full width. Oke, jika sudah kita akan enter. Seperti ini, kita refresh dulu. Kita berikan judul di baris 11 provinces. Nice. Lalu nanti kita akan
tulis di baris 17 ya. Di baris 17 ini saya akan buatkan sebuah baris baru ya. Jadi kanan kiri nanti kita akan kasih judul dan total recordnya seperti itu. Berarti di sini saya buat row atau kita buat card ya. Di sini misalnya kita buatkan card. Di dalamnya ada card header ditambah card body. Lalu kita enter. Oke. Di dalam card header ya, di sini kita akan buat row dengan kolom ya, misalnya di sini ada 7, kita kali 2. Yang bawah kita kasih 5. Di sini kita kasih misalnya sebuah tulisan ya, sebuah tulisan misalnya provinces ya. Kita akan set up di sini headingnya misalnya 3 ya. Oke. Lalu di sini misalnya H4 deh. Lalu di sini kita akan kasih sudah pasti ke kanan ya. Di sini text right ya. Lalu kita akan echo. Kita akan cetak, kita akan counting dari dollar data. Di sini kita kasih records. Oke. Kita akan kasih fontnya italic. Kita refresh lagi. Kita sudah mendapatkan ya provinces dan di sini ada 34 records. Seperti itu. Agar lebih terang di sana, saya akan buat stylenya. Di sini card border ya 1 pixel, lalu solid kita kasih misalnya B, lalu satu lagi karena hanya sedikit saya buat satu baris ya, card untuk sisi header, berarti bordernya top. Oke, kita refresh lagi seperti ini ya. Card, class card header. Silahkan ditulis dulu. Card bottom, border bottom. Setelah itu kita akan fokus nanti di body. Setelah itu kita akan fokus di body. Berarti di body nanti saya akan buatkan table. Saya khawatir kalau saya tulis terus kalian tertinggal dan belum selesai. Silahkan ditulis. Saya kasih waktu kurang lebih. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita buat table di sini. Ya, div dulu deh. Table responsive. Di sini ada table. Kita kasih border. Tablenya hover dan tablenya strip. Oke, kita akan buat t-head. Lalu kita akan buat tr ya di sini. Nah, di sini kita buat th, kita kali misalnya 3. Di sini ada number, ya kan? Lalu di sini ada name atau provinces. Lalu di sini satu lagi kita kasih misalnya action.
kita kasih di sini ya, misalnya width-nya misalnya berapa? 8%. Ya, 8% atau misalnya 90 berapa ya? 50 deh. Kita kasih class, text-nya center. Text-nya center, dan di action kita kasih class text-nya center. Text-nya center. Nah, jika sudah, kita refresh dulu dan melihat hasilnya. Kita akan kasih di sini ya, kita akan reset. Lalu kita kasih di sini sebuah class. Setelah itu kita akan looping di sini di dalam body ya, kita akan looping dengan for each ya. Tentunya kalau ingin dikasih kondisi, berarti kita buat dulu kondisinya. Nah, di sini berarti kita kasih kondisi jika dolar datanya ya lebih besar dari 0, artinya datanya ada. Berarti jika tidak ada, di sini kita akan buat ya 1 saja. Berarti ini kita call span 3. Nah, di sini misalnya kita kasih keterangan ya kan, the data is empty. Berarti di sini kita akan looping dengan for each. Nah, di sini kita looping di baris 37 ya. Dollar data s dollar key. Di sini ada dollar value. Nah, dollar value ini akan kita cetak. Kita akan buat tr, td-nya ada 3. Seperti ini. Kita akan cetak ya untuk key-nya, dan kita akan cetak untuk value, lalu diikuti objeknya adalah name. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini kita akan buatkan sebuah button ya, sebuah button tag A dengan btn small ya, lalu btn-nya block, lalu btn-nya misalnya info ya, kita kasih misalnya show. Lalu di sini kita kasih font awesome. Ketika dikasih font awesome, berarti di sini harus ada font awesome. Setelah itu kita akan kasih font awesome 5 di sini ya untuk search. Di sini kita kasih, kita refresh. Oke. Setelah itu kita akan buat ya dia menjadi huruf kecil di sini. Dan ketika nanti ini diperbesar, tentunya di sini kita kasih justify content center. Sehingga ketika ini diperbesar, kita tinggal setup nanti misalnya dari sisi mediumnya misalnya 6. Nah, seperti ini. Dah. Actionnya, teksnya ini cut ya. Taruh di sini saja. Jadi key-nya. Nah, seperti ini. Actionnya biarkan saja di left. Oke, sudah selesai. Kita tinggal isi ya dari sisi href.
Di sini berarti ada show. Lalu di sini kita cetak untuk value, lalu ID-nya berapa. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak menulis query, kita tidak menulis koneksi, dan kita tidak butuh database. Inilah konsep dari REST API yang sudah ya dibahas di grup, baik dari sisi diskusi, baik dari sisi kalian menjawab tentang REST API. Silahkan teman-teman menulis dulu dan saya kontrol full screen. Lalu dari sisi HT Access ya, ini saya kembalikan lagi ke sini. Udah. Silahkan ditulis. Saya coba buatkan satu baris. Oke. Saya akan coba buat ini jadi satu baris. Saya scroll ke atas. Silahkan teman-teman tulis dulu. Dan jangan lupa setelah itu dites. Jangan lupa setelah itu dites. Kita baca chat. Oke, belum ada yang kirim pertanyaan. Setelah ini selesai, kita akan ke read all. Saya akan coba kasih waktu 5 menit untuk teman-teman menulis dan melakukan testing.
Kok bisa ndak jalan? Kenapa nggak jalan? Boleh lihat di ATXS-nya nggak Pak? Boleh. Tulisannya tuh beda ya. Tulisannya warna putih semua ya. Warna putih semua. Silahkan ditulis pelan-pelan spasinya. Yang saya juga Pak, Nggak jalan, Pak Wawan. putih semua. Warna nggak apa-apa, nggak ngaruh. Bukan, itu di saya jalan di Mm-mm. Lapas SPI kekayanya Uh-uh. itu tanpa itu nggak keluar yang read. Kalau saya kan keluar read ya, Uh-uh. read PHP nggak keluar Pak. Nggak keluar. Apa setting yang salah atau sebentar itu biasa. Bentar ya, Putih semua tapi jalan. sebentar lalu Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, maaf Pak. Uh-uh. Log ininya tapi belum saya start. Oh, oke. Human error. Ini baru tahu kalau ada kelas Pak, baru habis menukan Tapi Pak, belum hidup Pak saya Pak. Maaf. Kenapa? APC-nya belum hidup. Ya, silakan dihidupkan. Diaktifkan modulnya. Ditunggu. bisa lihat read PHP lagi Pak. Boleh. Saya perkecil sedikit. Nah, segini cukup ya. Udah bisa Pak, makasih Pak. Jalan ya, oke. Thank you. Pak Arya, Ya, silakan. saya di local hostnya itu Uh-uh. foldernya nggak muncul, kenapa ya Pak ya? Tapi kalau di Explorer muncul ya. Kalau di Explorer muncul. Ya, Kalau di localhost nggak muncul. nggak muncul. Nah, berarti kemungkinan besar kesalahannya di file htaccess. Bisa salah tulis huruf atau spasi. Atau modul ya untuk rewrite itu belum aktif di Apache. 3. Pertama, modul untuk rewrite belum aktif di Apache. Kedua, ya mungkin di sini ada spasi, nah itu akan pengaruh. Mungkin di sini ada spasi, itu nanti pengaruh. Atau salah file untuk pattern regular expression-nya. Nah, itu pengaruh. 3 Ada spasi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kemungkinan hanya ada 3. Oke, saya tunggu. Tadi ada yang belum ya. Saya tunggu 2 menit cukup ya. Setelah itu kita masuk ke show. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk show.php. Di sini ya, show.php. Pertama, sebelum saya coding, saya tidak izinkan ya. Saya tidak akan izinkan di sini ya.
ketika tidak ada show. Saya tidak izinkan ketika tidak ada show dia ke sini. Berarti kita redirect. Seperti ini. Ya. Sebelumnya kalian belum pernah belajar ini dan sekarang kalian sudah tahu dan bisa diimplementasikan ketika teman-teman buat project tes. Oke, di sini ya. Di sini kita akan tes bahwa biar enak saya akan refresh dan clear cache ya. Pertama ya, orang lain tidak akan tahu ya. Dia nggak akan pernah tahu kalau ada file yang namanya index.php. Karena pada umumnya orang akan mengira ini di enter. File yang pertama kali dijalankan adalah index.php. Enter. Nggak ada. Dan 404 ini bisa saya custom dengan htaccess ya. Agar materinya ringkas dan simple ya, tidak saya buatkan. Jadi kalau ditanya bisa nggak 404-nya di custom? Jawabannya bisa. Di mana? Di htaccess. Kedua, ketika kita masuk ke show.php ya, katakanlah orang bisa mendapatkan URL ini, maka dia tidak bisa masuk ke show ya. Katakanlah dia tahu URI routingnya adalah show, pun akan 404 seperti itu. Karena yang benar adalah dengan cara mengklik di sini seperti itu. Kalau mau lebih baik lagi, berarti di sini kita kasih post. Ya, jadi dia akan ngirim dan tidak akan terlihat ID-nya. Tapi jarang show itu metodenya post. Sudah pasti metodnya get. Ya, di seluruh framework PHP itu get. Kedua, di sini kalau misalnya ya kosong. Ketika kosong berarti redirect ke awal seperti itu. Ketika kosong ya, ketika kosong berarti kita redirect ke awal ya. Jadi sudah dua nih ya. Sudah dua yang kita tempatkan. Kosong sama tidak di set seperti itu. Nah, kalian tinggal kalau mau custom silahkan ya 404 custom di htaccess. Setelah itu ini saya refresh ya, dan saya klik misalnya DKI Jakarta. Oke, Ctrl A, Ctrl C. Berarti di sini saya akan lakukan Ctrl V. Setelah saya Ctrl V ya, yang akan saya lakukan di sini adalah membuat sebuah variabel baru ya. Kalian bisa kasih misalnya di sini apa? Cities ya. Seperti ini. Lalu di sini satu ya. Kita ganti ya. Ini variabelnya kita ganti. Di sini misalnya cities. Lalu URI-nya ya. URI-nya kita ganti. Di sini menjadi city. Lalu kita tambahkan di sini $get ditambah show. Setelah itu kita akan scroll ke bawah. Kita akan ganti ini ya menjadi cities seperti ini
Lalu di sini ada action, saya delete. Ini actionnya saya delete. Call span-nya kita ganti jadi 2. Sekarang kita lihat di Jakarta ada 6 kota, Kepulauan Seribu, Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara. Back Bali ada 9 dari Badung sampai Denpasar. Lalu kita misalnya scroll lagi ke bawah, kita masuk ke Papua, maka ada 29 dari Asmat sampai Jayapura. Inilah REST API client untuk read data. Inilah REST API client untuk read data. Bonus materi dari saya pribadi untuk teman-teman ya, 8 orang yang hadir malam ini. Silahkan kalian tulis dulu. Ini saya rapihkan. Dah. Silahkan ditulis dan dijalankan. Silahkan ditulis dan dijalankan. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Setelah itu nanti kita diskusi, tanya jawab, dan kita tutup kelas hari ini. Error. Apa errornya, Pak Erwin? Kenapa errornya? Itu Pak, uncount type error. Pada line 34 ya di saya tuh. Di Pak Erwin. Yang di call 5 Pak. Yang di call min 5 tuh. Ini dolar data di baris 5 dolar data. Iya Pak. Oh di situ tulisannya. Di sini sitis, saya kontrol plus. Di sini sitis, di sini sitis. Ini URL-nya. Ada parameternya yang harus diisi. Boleh ke atas lagi nggak Pak? Yang itu Pak, yang variable data Pak. Boleh. Saya perbesar agar teman-teman mudah. Segini cukup ya. Silahkan diperbaiki dulu baris 4 dan 5 bagi teman-teman yang masih error. Makasih Pak. Oke. Kurang sebelah sini kan ada slash. Heeh. Di slashnya itu di line 4 Pak. Oh, 17. berarti setelah huruf Y itu parameter. Tambahkan slash, jangan lupa. Iya Pak, makasih Pak. Thank you. Sekarang ke sini. Ada if, ada for each. Ada if, ada for each. Pak boleh nanya nggak Pak? Boleh, silakan. Yang di dalam apa? Yang folder API di website Bapak tuh cara nulisnya gimana ya Pak?
cara nulis API-nya. Iya Pak, kalau Bapak berkenan. Cara nulisnya sebentar saya buka dulu. Ini controller di mana saya buat untuk REST API di sisi server. Latihan. Aslinya bukan seperti ini. Aslinya ada course, aslinya ada security, dan ini hanya beberapa baris ya yang kalian lihat di layar monitor kalian. Dari yang latihan sekarang ini, dari sisi server itu konfigurasinya ada kurang lebih 6. Dari sisi routing, dari sisi database, dari sisi environment, dari sisi controller, dari sisi model, dan yang terakhir dari sisi API. Yang saya kasih lihat ini dari sisi controller. Ini saya ada lagi yang mau ditanya, htaccess boleh? Udah ya. Berarti ini saya close. Sekarang kita ke sini. Ini saya perbesar agar kalian mudah. Silahkan Pak Ade. Jadi hari ini adalah hari terakhir ya. Di akhir tahun 2020. Nanti kita akan fokus di grup JavaScript Selasa dan Kamis. Di grup JavaScript Selasa dan Kamis. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti kelasnya ditutup. Iya, silakan Pak Wawan. Bisa diterangin dikit tentang htaccess ini? Rewrite engine berarti kita start ya. Start untuk menulis ulang URI routing. Start untuk menulis ulang ya URL yang kamuflase
Nah, rewrite rule berarti kita mengatur dari sisi URI-nya dan dari sisi path filenya. Seperti itu. Lalu dari sisi di sini ya, show slash seperti yang kalian lihat. Berarti di sini ada show, ada slash. Di sini ada show, ada .php ini filenya, read.php ini filenya. Lalu baris 6 itu adalah untuk ya setup root-nya, itu adalah routingnya adalah read. Seperti itu. Terus kalau yang di bracket itu pada turun kotak NC itu artinya apa? Terus else parameter apa aja Pak selain NC dan else? Untuk detailnya saya tidak akan bahas detail. Itu rule yang ada di htaccess ya, itu pattern flag rule yang ada di htaccess terkait dengan request, terkait dengan yang namanya directory, terkait dengan yang namanya rewrite processing. Berarti ada 3 terkait dengan request, terkait dengan flag-nya, terkait dengan rewrite processing-nya. Nah, flag itu ya ada pembahasan detail namanya Apache. Jadi di dalam divisi divisi sistem administrator itu ada yang namanya harus menguasai yang namanya Apache. Nah, bab Apache itu masuk di dalamnya adalah htaccess. Seperti itu teman-teman. Jadi flag ini ya, ini adalah flag yang sudah ditentukan dari Apache terkait dengan HTTP. Terkait dengan HTTP. Berarti maksudnya rewrite engine on itu segala default yang ada itu dihapus semua, terus kita atur ulang. Jadi kalau misalnya kita dapat satu folder yang jadi root, jadi file utamanya itu bukan indeks PHP atau indeks HTML, kita bisa atur lagi Pak ya. Iya. Jadi dan misalnya di dalam folder itu ada file PHP, HTML itu bisa kita atur bahwa ada yang bisa kita akses lewat browser, ada yang enggak gitu Pak. Ada yang bisa diakses lewat browser, ada yang harus menggunakan key, yaitu berupa password. Seperti itu. Jadi kalau hanya bertanya L itu apa, kemudian NC itu apa, ya sebenarnya ini singkatan seperti itu. Berarti ini NC itu no case, L itu list, seperti itu. Tapi dari singkatan tersebut itu akan ada kaitannya dengan flag, dengan request, dengan rewrite processing 3. Seperti itu teman-teman. Baik itu dia menggunakan regular expression atau tidak menggunakan regular expression. Seperti itu. Ada lagi? Oke Pak Ade, terima kasih sama-sama. Oke Pak Wawan, silahkan. Nggak apa-apa. Show.php. Ini ya. Silakan ditulis. Pak Arya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Erwin. Tadi yang Bapak tunjukkan itu kan pakai public function gitu Pak ya? Iya. Itu PHP OOP Pak ya? Benar, itu namanya pemrograman berorientasi objek atau pemrograman berbasis objek, atau itu bahasa Indonesianya, atau istilah yang di dalam dunia programming itu adalah object oriented programming. Berarti metode yang digunakan menggunakan objek, sudah bukan lagi prosedural seperti yang saya tulis di sini. Ini dari baris 1 sampai baris 50 adalah prosedural. Saya tidak mengajarkan kalian object oriented programming.
Tapi ada tapinya. Ketika kalian nanti masuk kelas Object Oriented Programming, nanti kalian akan belajar seperti itu. Nanti kalian akan belajar Object Oriented Programming. Yang di Selasa Kamis itu, Pak. Ya, nanti kita akan terus kebut di hari Selasa dan Kamis. Seperti itu, teman-teman. Oke, nice, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak Erwin. Thank you, Pak Erwin. Thank you, teman-teman. Yang lain ada lagi? Bisa kalau ini yang flownya ke bawah dikit aja. Ke bawah. Ini aku full screen ya. Aku full screen, aku ke bawah dikit. Ya, cukup. Silakan, ada lagi teman-teman? Berarti kalau pengen belajar yang dari sisi server, itu nanti bisa. Kalau belajar dari sisi server, jadi nanti di 2021 itu konsep produk yang akan saya deploy ya adalah cara based on project. Jadi di situ saya akan buat banyak produk terkait misalnya produk-produk yang paling sering dipakai, point of sales, kemudian warehouse, kemudian misalnya CRM, kemudian misalnya beberapa modul di ERP. Nah, itu nanti akan saya develop ya, jadi 2021 itu adalah resolusi besar Dumet School di mana kami akan menjual aplikasi. Jadi yang dijual itu udah bukan lagi materi tapi aplikasi, seperti itu. Nah, itu nanti masuk ke dalam situ. Maksud Bapak itu project based course, Pak, ya? Benar. Waduh, mantap bener. Dan saya jual harganya miring banget. Bocoran, Pak. Saya nggak akan jual, kemungkinan besar ya 90% saya nggak akan jual di atas 3 juta. Di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Jadi yang dijual itu adalah bentuk aplikasi jadi. Aplikasi jadi dan belajar. Karena yang dialami oleh student manapun. Kalau dari sisi service, saya mungkin berani jamin Dumet yang terbaik saat ini di Indonesia kalau dari sisi service, dan kalian sudah rasakan. Tapi kalau dari sisi materi kan kita terus kebut, ada teknologi baru, ada versi baru, dan 2021 nanti tren ini akan ke arah sini. Nah, itu kan kita pelajari. Nah, saya menilai ketika seseorang itu belajar ya kayak gini aja gitu kan. Dia misalnya masuk ke sebuah universitas atau ke sebuah kantor, langsung penjurusan. Langsung kamu maunya apa? Kamu mau jadi apa? Ya udah fokus di sana, seperti itu. Karena yang aku alami ya ketika masih menjadi mahasiswa dan ketika saya dan tim ya kami mendevelop banyak aplikasi, itu mahasiswa itu kesulitan ya, mahasiswa yang lain ya, khususnya yang memang passionnya ya hanya sebatas ya mandi, pergi ke kampus, duduk, dengerin dosen berbicara, udah selesai. Tapi ada passion yang benar-benar sampai ya udah kita harus gini, udah ada visinya gitu kan, 10 tahun ke depan mau jadi apa. Nah, saya punya planning gitu kan. Orang belajar di Dumet udah langsung dijurusin gitu. Ini loh ada aplikasi kasir. Ini loh ada aplikasi dokter. Ini loh ada aplikasi toko online. Ini loh ada B2C, ini ada B2B, dan seterusnya. Banyak. Nah, dari pengalaman tersebut kita rangkum, kita minify, kita develop aplikasinya,
lalu kita jadikan paket mini kursus. Karena ya ketika kalian nanti saya doakan sukses di luar sana mendapatkan banyak project, itu dari satu project gitu kan, itu bisa kalian cloning menjadi project lainnya, tinggal nanti di custom berdasarkan modul yang diinginkan oleh klien, seperti itu teman-teman. Kalau ini mirip kayak program di kantor saya. Terus Jadi kalau di kantor saya itu kan dia vocational school, Pak. Ya, ya, di Jerman sebenarnya itu sudah dilakukan gitu. Sekolah advokasi itu udah dilakukan. Cuman baru diadopsi di Asia Pasifik tuh baru-baru ini, termasuk Indonesia. Jadi memang langsung terjun berdasarkan penjurusan. Silakan Fanan. berarti nanti kalau cara mengajarnya by video atau seperti ini juga, Pak? Dua-duanya di-combine. Oh, berarti tetap ada yang pelajaran yang seperti ini juga, Pak ya? Iya. Yang live ngoding gini. Iya. Gitu. Oh, opsional karya. Ada lagi, Pak Wawan? Silakan. Ya kalau coachnya karya, Pak. Kenapa? Kalau coachnya Bapak, Kenapa kosnya saya? enak Pak. Oh. Kalau ada kita ditungguin. Thank you Pak Wawan. Iya, jadi kan Pak udah usia. enggak lah Pak, sama. Kita juga udah tua Pak. Sebenarnya tua itu angka Pak. Tua itu angka teman-teman. Yang nggak pernah bisa berubah dari seseorang itu adalah passion. Seperti itu. Jadi kalau angka itu kan bisa berubah. Kalau passion kalian ya tetap dijaga, mau angkanya berapapun, passionnya tetap terjaga. Saya balik. Kalau passionnya tidak dijaga, ya mau jadi bocah anak SD SMP pun dia nggak bakal bisa sukses. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus jaga passion kalian, gairah, ya, haus kalian itu harus terus dijaga. Merasa diri nggak bisa, merasa diri kurang, merasa diri harus terus belajar, terus itu yang harus ditanamkan dan harus dikejar, seperti itu. Dengan seperti itu, kalian bisa jadi pelari maraton, seperti itu. Kalau kalian sudah ada di level itu, nah, kalian baru bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang pelajar, seperti itu. Tapi kalau bisa ya kalau bisa ya kalian harus ada sesuatu yang bisa menjaga passion kalian, misalnya lingkungan, ya kan? Kalian mungkin harus berada di sebuah lingkungan yang memang teman-temannya itu satu frekuensi, seperti itu. Sama-sama orang IT, terus mengerjakan entah itu startup, entah itu development apa, entah itu pokoknya yang berbau IT seperti itu. Nah, kalau temannya udah frekuensinya beda, ya akan terbawa seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lain? Jadi grup ya, 3 grup itu ya, kita sudah selesai belajar ya dari kurang lebih lockdown di Jakarta. Saya masih ingat banget. Nanti itu kita hapus dan kita akan fokus di grup JavaScript Selasa dan hari apa teman-teman? Selasa dan hari Kamis. Ya, 2 hari itu. Pak Aryan. Ya, silakan. Punya saya masih belum bisa nih Pak. Belum bisa? Ada error atau gimana?
flash apa di read-nya Heeh. itu tampilannya masih kacau. Terus pas diklik show itu kayak ngeblank jadinya Pak. Ngeblank di show. Berarti HT aksesnya kemungkinan salah di baris 4. Lalu di read di attribute ya. Sebuah atribut ya. Di sini ada href. Ya, di sini ada href. Udah 2 kemungkinan itu. Atau kemungkinan ketiga sama kayak Pak Erwin di baris 4. Nggak ada slash. Nah, banyak nih kemungkinannya. Sudah Pak. Sudah, coba di sharing screen-nya. Oke Pak. Izin Pak Arya, Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya di baris program 37 Pak. 37 ya. Yang echo use words string to lower Heeh. itu kan ada SVW tanda panah ya Pak. Nah, kan biasanya kita kalau dari database itu kita biasanya menggunakan curly bracket ya Pak. Iya, nah ini objek. Objek ya Pak ya. Iya, tidak array. Sudah, Nan? Sudah Pak. Kelas table-nya nggak ada tuh Pak kayaknya. Tadi saya juga gitu Pak. Mana? Baris berapa? Oh, Table kok div. Kamu balik ke kelas HTML, Nan, berarti. Yang mau diganti. Sama saya juga tadi gitu Pak. Kamu belajar REST API, nulisnya kebalik lagi. Yang harusnya table jadi div, yang harusnya div jadi table. Kamu tulis baris 35 harusnya kan div class table responsive. Kamu tulis tag table. Kamu tulis baris 36 yang harusnya table, kamu tulis div. Sudah, Fanan? Si Fanan masih setia tuh pakai Sublime. Udah, klik show. loading Pak. Nah, silakan dilihat. Dilihat lagi yang atas nih, redirect. Ini kan redirect nih. Dilihat lagi coba, baris 2 dan baris 3. Di show titik PHP baris 2 dan baris 3. Terus tulisannya diperbesar, Ctrl+. Nah, kalau sudah, itu kan nggak dapat ID-nya tuh. Saya tadi sempat lihat tuh di browser. Berarti di read.php, kamu cetak nggak ID-nya? Scroll ke bawah. Tuh kan nggak dapat kan? Kalau di sini kelihatan Pak. ID. Iya, nggak apa-apa. Coba dulu aja. Ntar habis itu ke HT Access. Oh, Di read, di mana Pak? di baris, iya itu tuh. Di baris yang berapa sih? 51 ya? Dah, ini kan udah dicetak. Tinggal dilihat HT Access-nya. Di baris 4. Rewrite rule. Show. 09 plus. Dah, sekarang coba lihat lagi. Di show titik PHP ya. Di show titik PHP untuk scroll ke atas.
di show.php. Maaf telat Pak. Ya nggak apa-apa. If is set show get show, terus empty get show header. Nah ini kan berarti kan kalau apa yang terjadi kalau misalnya baris 3 sama baris 4 dimatikan. Nah itu udah dicoba belum? Kalau belum dicoba, coba matikan terus dijalankan. Kenapa si ID itu nggak bisa jalan, nggak bisa didapatkan? Count. Kenapa dengan count? Baris 6. Baris file get contents API service city. Ini versinya PHP berapa, Nan? Tujuh titik tiga Pak. 7.3. Oke, balik lagi. Sudah, balik lagi ke browsernya. Undefined index show. Berarti htaccess-nya nggak jalan di kamu ya. Scroll ke bawah, ada apa lagi? Scroll ke atas. Terus. Coba cetak di situ. $get show. Apa yang terjadi? Udah sempat dicetak belum, Nan? Nah, ingat-ingat nih. $get show. Betul Pak. Kosong. Dapat nggak angka 1? Nggak dapat kan? Kalau nggak dapat berarti balik lagi ke htaccess. Rewrite rule. Show /09 plus $. Spasi show.php setelah bracket ada spasi nggak? Bracket tutup bracket. Ini Ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Pak Agus juga nggak jalan ya? Untuk menghemat waktu saya kasih ya filenya ke Pak Agus sama ke Fanan. Aku dong Pak, mau Pak. Oke, ke Pak Cepi juga. Sebentar. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Sebelum kelasnya saya tutup, 2 menit deh, silakan tanya jawab. Setelah itu kelas kita tutup. Ditutup Pak. Serius Pak. Astagfirullahaladzim. Thank you. Iya, belajar sampai jam 7 ini kelewat hampir 30 menit Pak Cepi.
Dari jam 6. Ya Allah. Sorry Pak, saya kritis Pak. Nggak apa-apa Pak. Ada yang mau bertanya teman-teman? Saya boleh nggak Pak tanya Pak? Silakan Pak Erwin. Yang di mini course tadi Pak, event dia kan project based Pak ya. Teknologi yang dipakai itu komprehensif nggak Pak, dari full stack gitu Pak? Apa dapat frameworknya juga atau hanya pure programming language gitu Pak? Pasti combine ya, nggak mungkin di sebuah aplikasi itu pure framework, itu kayaknya mustahil. Jadi pasti nanti menggunakan teknologi-teknologi lainnya seperti itu. Kayak misalnya di Laravel 8 itu ada Livewire, kemudian ada Jetstream-nya juga, tag-nya itu berbeda dan kalian belum pernah lihat tag-nya seperti itu. Jadi kalau kalian belum pernah belajar object oriented programming, masuk ke Laravel 8 itu saya jamin bisa pusing-pusing banget seperti itu. Karena tag-nya itu banyak tag-tag yang aneh yang kalian juga belum pernah lihat tag-nya seperti itu. Tag-nya bukan tag HTML. Jadi di sana ada inersia, ada Livewire seperti itu. Ntar dibahas. Pak Erwin juga apaan tuh Pak inersia? Oke Pak, makasih Pak. Thank you. Cuma ngintip doang Pak di masa depan. Mari titipannya Pak Erwin. Jadi kayak misalnya project modul user. Kalau user sudah pasti ada grouping, sudah pasti ada permission, sudah pasti ada role. Ya, sudah pasti di situ ada register, ada login, ada logout yang dipakai di semua aplikasi. Ya kan? Nah, itu kan sangat menarik ketika kalian membuat sebuah project A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tidak perlu kalian coding ulang. Kalian punya tuh source code-nya untuk mempercepat pekerjaan. Itu tujuan saya. Oke Pak. Karena rata-rata mungkin kalian kalau bikin project ketik terus, ketik lagi, copy paste lagi. Seperti itu. Pak Arya. Iya. Masih sama Pak. Iya, apa cemu itu? Apa cemu kemungkinan rewrite-nya, modulnya. Saya harus lihat konfigurasinya itu. Yang lain ada lagi selain Pak Erwin Fanan? Kalau misalnya tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya. Ini saya record ya. Jadi ini adalah kelas Sabtu terakhir teman-teman. Kelas Sabtu terakhir sesuai ya extraordinary saya. Saya kasih lebih ke kalian sampai batas waktu akhir tahun 2020. Nggak semua murid ya. Nggak semua murid. Berarti dari Pak Ade sampai Pak Wawan merupakan bagian dari perjalanan pandemik Dumet School seperti itu. Silakan kalau mau di-record nggak masalah. Baiklah teman-teman, saya ucapkan. Materi ini nggak diupload ya Pak ya? Diupload nanti ke YouTube. Oh, diupload. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan Pasti. ya selamat malam semuanya. Ya, Sama-sama, makasih. ya, thank you.